Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika. Kali ini topik kita tentang fluida, tetapi fluida yang bergerak atau disebut dengan fluida dinamis. Ada 3 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama debit, kemudian yang kedua persamaan kontinuitas, dan yang terakhir nanti adalah persamaan Bernoulli. Selamat mengikuti. Baik, yang pertama kita akan pelajari konsep yang namanya debit. Ya. Debit itu dinyatakan sebagai banyaknya volume yang melewati sebuah penampang dalam satu satuan waktu. Berarti di sini ada unsur volume dan waktu. Maka debit bisa dihitung dengan cara volume yang lewat dibagi dengan waktunya, volume per waktu. Sekarang kalau kita lihat di sini volume itu kan bisa dimodifikasi menjadi luas dan panjang ya. Panjang kali luas itu bisa menghasilkan volume. Kita lihat pada gambar yang kedua ini. Jadi misalkan dalam satu satuan waktu fluida mengalir di dalam pipa yang penampangnya luasnya A, kemudian dalam satu satuan waktu dia bergerak sepanjang S, ya, sepanjang S. Maka di sini volumenya itu bisa kita hitung dengan luas penampang dikalikan dengan S, itu jaraknya. Ya. Nah, sekarang dari persamaan yang kedua ini, kalau kita masukkan ke persamaan 1, volume ini kita ganti dengan A kali S, maka dari persamaan 2, kalau kita masukkan ke persamaan 1 menjadi Q sama dengan A kali S per T. Ini bisa kita pecah, A kita sendirikan, terus S per T kita sendirikan. Nah, S per T ini kan kita tahu jarak dibagi waktu adalah kecepatan, sehingga debit itu juga bisa dicari dari luas dikalikan dengan kecepatan mengalirnya itu. Jadi ini perhitungan debit bisa 2 macam ya, volume per detik, definisi dari debit sendiri. Nah, kemudian bisa dimodifikasi jadi luas dikalikan dengan kecepatan. Ya, selanjutnya konsep yang kedua, persamaan kontinuitas. Kamu lihat di sini, ini ada pipa dengan luas penampang yang tidak sama ya. Yang sebelah kiri, luas penampangnya kita sebut saja A1. Kemudian luas penampang yang kedua ini A2. Kemudian ketika ini dialiri fluida, bagian yang penampang kecil ini, fluida akan bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian di bagian yang penampang besarnya, fluida bergerak dengan kecepatan V2. Nah, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang masuk itu akan sama dengan debit air yang keluar. Ini bisa kita tulis jadi Q1 itu sama dengan Q2. Q1 ini debit air yang masuk di sini, Q2 debit air yang keluar. Yang konsep tadi tentang debit sudah paham ya. Debit adalah volume per detik yang masuk. Berarti volume per detik di sini yang masuk sama dengan volume per detik yang keluar. Sekarang kalau debitnya ini kita buka ya, menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Luas kali kecepatan ya, sama dengan debit. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini, ketika A2 ini lebih besar dari A1, maka mesti V2-nya akan lebih kecil dibanding V1. Contoh, misalnya ini A1-nya 2, V1-nya misalnya 5.
Maka kalau A2 lebih besar, kita ambil aja angka 5 yang sebelah kiri, 5, maka V2-nya mesti 2. Debit yang masuk mesti sama dengan debit yang keluar. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa pada penampang yang makin kecil, kecepatannya kan semakin besar. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita sedang nyiram tanaman menggunakan selang, kalau pengen supaya kecepatannya besar sehingga jangkauannya jauh, maka selang itu kita pencet. Nah, ketika dipencet itu artinya luasan dari lubang selangnya kita perkecil. Maka efeknya adalah airnya akan keluar dengan lebih cepat sehingga bisa menjangkau tempat yang lebih jauh. Konsep yang ketiga dinamakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini sebetulnya merupakan hukum kekekalan energi, tetapi berlaku pada fluida atau zat yang mengalir. Jadi misalkan ini ada contoh pipa dengan penampang yang berbeda luasannya dan bagian-bagiannya itu juga ada yang berbeda ketinggiannya, seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini mewakili salah satu titik yang punya penampang A1, kemudian ketinggiannya H1 dari satu acuan ya. Kemudian di sini tekanannya P1, lalu fluidnya mengalir dengan kecepatan V1. Lalu di bagian kanan ini mewakili titik lain yang punya tinggi berbeda, yaitu tingginya H2 dari acuan. Kemudian penampangnya itu juga berbeda, A2 di sini, kecepatannya V2 dan tekanannya V2. Nah, jadi ini dua titik ini mewakili sembarang titik ya. Nah, pada persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume itu di semua bagian akan bernilai sama. Jadi ini yang kiri ini mewakili satu titik, contoh di sini tadi, lalu yang kanan ini mewakili titik yang lain pada pipa ini. Jadi P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Setengah rho P1 ini adalah energi kinetik per volume. Kemudian rho GH ini juga energi potensial per volume. Jadi sama-sama per volume. Ini kalau volumenya dihilangkan kan sama seperti kalau energi kinetik pada mekanik ya, setengah mv kuadrat. Tapi di sini ditambah tekanan. Nah, persamaan ini kadang-kadang setiap sukunya tidak mesti ada di dalam perhitungan, tergantung kondisinya. Contohnya begini, misalkan kalau pipanya itu mendatar, berarti H1 sama dengan H2. Maka di sini suku rho GH1 dan rho GH2 ini akan hilang. Ya, jadi misalnya jika H1 sama dengan H2, maka persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi hanya hilang. Bisa juga misalnya jika dari persamaan ini tekanannya sama, P1 sama dengan P2 ya, maka ini P1 dan P2 hilang, jadi setengah rho P1 kuadrat sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Kalau fluidanya itu yang masuk dan yang keluar sama, berarti kan ini hilang. Tinggal apa? P1 sama dengan P2 gitu. Jadi kalau tingginya sama, tekanan sama, maka P1 sama dengan P2 yang mengalir di sini. Nah, jadi ini persamaan Bernoulli secara umum seperti ini. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan persamaan Bernoulli ini pada beberapa kasus ya. Ya, kasus yang pertama begini. Jadi ini anggap ada sebuah tangki ya. Kemudian tangki ini berada
di atas menara. Kita anggap aja tinggi menaranya di sini kita sebut sebagai Y. Kemudian permukaan fluida yang di dalam tangki, misalnya di sini kita sebut aja tingginya ini H gitu ya. Kemudian tangkinya ini di sini ada lubang ya. Di sini ada lubang, kedalaman lubang dari permukaan sama dengan H. Kemudian tinggi lubang sampai ke bidang tanah ini misalnya Y. Jadi sekali lagi, H ini adalah kedalaman lubang dari permukaan fluidanya. Kemudian Y ini adalah tinggi lubang dari tanah di sini. Nah, kita akan coba pertama menghitung ini berapa kecepatan fluida yang keluar dari lubang ini. Anggap luasnya, ini luasnya permukaan di sini A1, lalu luasnya lubang misalnya A2, di mana A2 ini jauh lebih kecil dibanding A1. Jadi misalkan ini diameternya misalnya 2 meter, sedangkan lubang di sini misalnya hanya 1 cm begitu. Jadi perbandingan antara A2 dengan A1 ini sangat besar. Maka konsekuensinya kalau A2 ini sangat kecil dibanding A1, maka dalam waktu yang hanya singkat, misalnya 5 detik, 10 detik, ini ketika air keluar di sini, maka seolah-olah permukaan di sini tidak mengalami pergerakan turun. Sebetulnya sih mengalami, tetapi sangat kecil, sehingga untuk interval waktu yang pendek bisa diabaikan. Sehingga konsekuensinya ketika A2 jauh lebih kecil dibanding A1, maka V1 itu mendekati 0. V1 ini pergerakan fluida di penampang yang besar ini. Ya, V1-nya mendekati 0. Kemudian kalau posisi H2 di sini, ini H2, ini H1-nya di sini. Kalau H2 itu dianggap sebagai acuan untuk mengukur ketinggian, berarti H2 kita anggap tingginya 0 ya, dari acuan di sini. P, tekanan di sini dengan tekanan di lubang. Karena tinggi dari permukaan air terhadap lubang ini hanya misalnya tidak sampai 10 meter, maka di sini karena delta H yaitu H1 dikurangi H2 itu kecil ya, kecilnya bisa 5 meter, bisa 10 meter, maka di sini P-nya, P1-nya bisa dianggap sama dengan P2. Nah, maka dengan 3 kondisi ini, persamaan Bernoullinya P1 plus setengah rho P1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Ini akan banyak kita eliminir suku-sukunya. Misalnya yang pertama, A2 lebih kecil dibanding A1, jauh ya, ini tanda kalau jauh lebih kecil. A2 jauh lebih kecil dibanding A1, maka P1-nya dianggap 0, berarti P1 di sini, satu suku ini kalau P1-nya 0, berarti ini 0. Kemudian yang kedua, kalau H2 sebagai acuan, berarti H2 kita anggap sebagai posisi terendah dari perhitungan ini. Maka H2 di sini 0, sehingga satu suku ini rho GH2 juga 0. Lalu yang ketiga, kalau delta H-nya ini kecil, maka P1 tekanan di atas dengan di bawah itu sama. Dengan 3 kondisi ini, maka persamaan ini menjadi yang di ruas kiri tinggal rho GH1, sedangkan yang di ruas kanan, karena ini 0, ini sama dengan P1, tinggal setengah rho P2 kuadrat. P2 ini kecepatan keluarnya air di lubang di sini ya, P2-nya ini. Maka ini bisa kita eliminir di sini rho-nya, sehingga V2 itu sama dengan
2GH1 di akar. H1 itu dihitung dari H2, berarti tingginya H1 adalah sama dengan ini, sama dengan H. Jadi V2 sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah cara menghitung kecepatan keluarnya fluida dari lubang yang bawah ini. Ada tangki yang bocor ini. Kalau kita lihat di sini, V2 hanya tergantung dari H, karena ini di tempat yang tidak mengalami perubahan gravitasi, maka V2-nya atau kecepatan keluarnya air dari lubang bocoran itu hanya tergantung dari H. Hanya apa H? H itu kedalaman lubang dari permukaan, berarti makin dalam H, maka V2-nya akan semakin besar. Saya berilustrasi gambar begini. Misalnya ini ada pipa, ada tabung ya, diberi 3 lubang, 1, 2, 3. Ini lubang A, yang bawah kita baca 1 ya. Ini lubang pertama, ini lubang yang kedua, ini lubang yang ketiga. Kemudian ini diisi dengan air ya, diisi dengan air begitu. Maka karena lubang pertama ini punya kedalaman yang paling besar, maka dia akan keluar airnya akan menjangkau tempat yang lebih jauh. Jadi begini. Nah, ini untuk keluarnya air dari lubang 1. Lubang 2 ini agak lebih dangkal, kalau dihitung dari permukaan, maka dia hanya lebih kecil. Jadi keluarnya air lebih lambat, maka jatuhnya air akan lebih dekat dibanding yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3, yang paling tinggi atau paling dekat dengan permukaan, tentu saja di sini hanya paling kecil, sehingga kecepatan air yang keluar di sini paling rendah, maka dia akan menjangkau tempat yang paling dekat. Jadi ini punyanya 1, ini punyanya 2, ini punyanya 3. Jadi ini kalau hanya makin dalam ya, H itu berarti kedalaman. Kalau hanya makin dalam berarti V-nya akan semakin besar ya. Nah, kemudian di sini ketika air yang keluar dari lubang ini jatuh di satu referensi di sini, ini ada jarak ini. Nah, jaraknya ini juga bisa kita perhitungkan ya, bahwa kalau kita lihat lintasan fluida di sini adalah berupa lintasan parabola. Kalau lintasan parabola itu kan berarti kombinasi antara GLB dan GLBB. Karena ini gaya yang diterima oleh air yang keluar dari lubang itu hanya satu, yaitu gaya gravitasi yang arahnya ke bawah atau vertikal. Sedangkan yang horizontal itu tidak ada gaya yang bekerja ketika air sudah keluar di sini. Maka untuk yang horizontalnya itu adalah GLB, sedangkan untuk jatuhnya ini secara vertikalnya adalah GLBB. Maka X yang merupakan arah horizontal itu cukup dicari dengan X sama dengan V2 kalikan T. V2 ini adalah kecepatan air yang keluar dari lubang, T-nya adalah waktunya. Nah, waktunya bisa kita cari dari perhitungan vertikal. Di sini ada ketinggian Y. Lubangnya arahnya horizontal, berarti secara vertikal tidak ada kecepatan awal yang arah ke bawah. Itu berarti secara vertikal V0Y-nya itu sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa cari waktunya menggunakan persamaan GLBB yang berkaitan sama jarak dan waktu, yaitu Y sama dengan V0Y plus setengah AT kuadrat, ini V0Y kali T ya, plus setengah AT kuadrat. Nah, ini 0 berarti Y-nya sama dengan setengah, A-nya kita ganti dengan G T kuadrat. Maka T-nya bisa kita pisah menjadi T sama dengan 2Y per G di akar. Maka T-nya ini kita masukkan ke persamaan ini, kita anggap ini persamaan ke-4 ya. Ini persamaan ke-5. Nah, persamaan ke-5 kita masukkan ke persamaan ke-4 menjadi, kita tulis di sini,
X sama dengan V2 kali T sama dengan V2 nya kita ganti ini akar 2GH, kemudian T nya kita ganti akar 2Y per G, akar 2Y per G, maka ini bisa kita satukan. Jadi X jarak yang dicapai oleh air yang keluar dari lubang ini kita masukkan, ini bisa kita eliminir, 2-nya akar bisa dikeluarkan, berarti akar 2 akar H kali Y. Jadi ini adalah hitungan jarak yang dicapai air yang keluar dari lubang di sini. X sama dengan 2 akar H kali Y. Tidak kelihatan ya, kita pindah ke sini. X sama dengan 2 akar H kali Y. Berarti di sini ada kombinasi nih antara H sama Y. Kalau H dengan Y ini angkanya bisa kita balik ya. Contohnya begini. Karena X sama dengan 2 akar H kali Y, kalau kita gambar, ini tingginya di sini, kemudian lubang yang pertama di sini, lubang yang kedua di sini. Nah, kalau ini lubang 1, maka Y-nya kan ya dihitung di sini. Ini Y1, berarti di sini adalah H1. Kalau dibalik di sini, ini untuk yang kedua, berarti ini H2, ini Y2. Ya, H2 ini Y2. Ini bisa terjadi seperti ini, artinya H dengan Y ini posisi bisa terbalik, asal tinggi permukaannya sama, maka kedua lubang ini akan air yang keluar dari kedua lubang ini akan jatuh pada tempat yang sama. Asal ini ya, Y1-nya sama dengan H2, H1-nya sama dengan Y2, karena hasil kalinya ini kan sama. Jadi kalau kita gambar nanti begini, jatuhnya air dari lubang bawah dan atas, ini ke sini, ini juga nanti akan ke sini. Seperti ini, jadi akan menjangkau tempat yang sama asal berlaku nilai H dengan Y dari lubang ini saling berkebalikan.